Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri, NIM 20086159, jurusan Pendidikan Olahraga, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi seminar tentang teknik presentasi proposal dan karya ilmiah, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Damra MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama tentang teknik presentasi proposal dan karya ilmiah, yang mana ada beberapa item yang harus kita pahami dalam melaksanakan presentasi proposal dan karya ilmiah tersebut. Yang pertama ada teknik persiapan sebelum melaksanakan seminar proposal. Yang kedua adalah teknik presentasi saat seminar proposal dan karya ilmiah tersebut. Dan yang ketiga ada prinsip menyusun slide presentasi. Dan yang terakhir ada prinsip membuat tampilan slide presentasi. Baiklah, langsung saja pada materi pertama, yaitu teknik persiapan sebelum melaksanakan seminar proposal dan karya ilmiah, yang mana yang pertama ada mengenali audiens, di mana sebelum seminar dipresentasikan, kenali dahulu siapa yang akan menjadi penonton seminar, apakah teman sekelas, dosen pengampu, atau ada audiens lain yang akan melihat paparan presentasi proposal kita, dengan tujuan mengenali audiens supaya kita dapat gambaran karakteristik dari audiens tersebut. Sebagai perumpamaan, jika audiens adalah teman sekelas dan dosen pengampu mata kuliah kita yang sudah kita kenali sehari-hari, tentu akan memberi dampak psikologis ketenangan bagi kita. Yang kedua adalah menyiapkan bahan proposal, di mana seminar tersebut adalah proposal penelitian yang merupakan skripsi yang berisi rangkuman penjelasan terdiri dari bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 adalah metodologi penelitian. Yang mana pada setiap bab terdiri dari subbab sesuai dengan format penelitian tugas akhir atau skripsi yang berlaku di masing-masing kampus. Setiap bab tersebut mesti ditulis dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang baik, sebab skripsi adalah salah satu jenis karya ilmiah. Dan yang ketiga adalah memperhatikan jadwal seminar. Biasanya jadwal seminar presentasi proposal ada pada mata kuliah seminar dan dipresentasikan pada jam mata kuliah berjalan. Nah, suatu kelas terdiri dari sekian sepersen atau sekian puluh mahasiswa atau dosen pengampu akan mengatur jadwal presentasi secara bergiliran setiap mahasiswa pada hari dan tanggal tertentu. Nah, jadi mahasiswa yang sudah mengetahui jadwal presentasi sebaiknya mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum dimulainya presentasi seminar proposal. Dan yang keempat adalah mengetahui tempat seminar. Biasanya pelaksanaan presentasi seminar ada di kelas, jam mengajar mata kuliah seminar berlangsung, namun tidak tertutup kemungkinan dilakukan di aula atau tempat yang lebih besar daripada kelas. Nah, setelah mengetahui di mana tempat paparan presentasi seminar dilakukan, penting bagi mahasiswa bisa mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Yang kelima adalah memperhatikan cara penyampaian, di mana cara menyampaikan materi presentasi proposal seminar berkaitan dengan gestur dan tampilan performa diri. Apakah presentasi akan disampaikan dengan cara duduk di kursi atau akan disampaikan dengan cara berdiri menghadap audiens. Sebaiknya melihat situasi dan kondisi audiens. Jika presentasi seminar proposal dilakukan di kelas dan dosen pengampu mengizinkan, maka bisa dilakukan sambil duduk di kursi, lalu laptop ditaruh di meja dan pandangan menghadap ke audiens. Namun, jika presentasi seminar proposal menghadap audiens, proposal dilakukan di ruang aula dengan audiens besar dan banyak,
maka sebaiknya presentasi seminar proposal dilakukan dengan cara berdiri. Nah, kedua hal ini fleksibel, dapat dipilih sesuai kebutuhan dan tentu saja sepertujuan dosen pengampu mata kuliah seminar proposal penelitian kita. Dan yang terakhir adalah memperhatikan durasi presentasi. Karena presentasi seminar proposal dilakukan secara bergantian dengan teman kelas, maka perhatikan waktu presentasi supaya teman yang lain mendapat waktu yang sama. Jika diperlukan, minta bantuan teman untuk mengingatkan dengan memberi kode apabila waktu presentasi kita sudah hampir habis. Biasanya satu mahasiswa diberikan waktu presentasi seminar proposal dari rentan waktu 10 hingga 15 menit, termasuk tanya jawab. Jadi maka perhitungkan waktu presentasi dengan cermat. Materi selanjutnya adalah tentang teknik presentasi saat seminar proposal dan karya ilmiah. Yang pertama tampilkan materi seminar yang menarik. Materi seminar dibuat sesingkat dan semenarik mungkin pada lembaran slide presentasi. Perbanyak infografis untuk menjelaskan alur dan tujuan proposal, tugas akhir atau skripsi yang kita buat. Nah, jika diperlukan, siapkan catatan kecil atau literatur yang sudah kita rangkum dalam sebuah kertas atau untuk menjelaskan pada audiens mengenai keterangan lengkap dari infografis yang kita buat. Yang kedua adalah gunakan platform yang tepat. Umumnya materi presentasi dibuat pada platform Microsoft Office atau PowerPoint. Lalu pelajari cara membuat slide presentasi yang menarik dan gabungkan dengan aplikasi lain untuk membuat infografis seperti Canva, Prefix, Canvas, dan sebagainya. Nah, sisipkan video jika diperlukan. Tampilan slide sebaiknya diuji terlebih dahulu sebelum dipresentasikan, dan jangan sampai tampilan slide terlalu kontras warnanya sehingga membuat silau atau tidak terlihat jelas penulisan huruf karena kekecilan atau bentuk infografisnya tidak beraturan. Dan yang ketiga adalah gunakan juga multimedia, di mana multimedia adalah alat bantu untuk memperlancar jalannya presentasi seperti laptop, komputer, mikrofon, speaker, video, layar proyektor, dan sebagainya. Sebelum presentasi dimulai, usahakan melakukan tes pada alat multimedia yang akan digunakan. Dan jangan sampai ketika presentasi sudah dimulai, proyektor tidak menyala atau mikrofon tidak keluar suara dan sebagainya. Hal ini akan mengganggu kelancaran jalannya presentasi karena ada waktu yang terbuang untuk memperbaiki multimedia yang mengalami gangguan secara teknis. Yang keempat adalah keterampilan verbal, di mana presentasi seminar proposal adalah menjelaskan garis besar proposal penelitian kita pada audiens. Ini bukan membaca teks seperti ketika dosen menerangkan materi di kelas. Nah, diharapkan mempunyai kemampuan verbal berbicara di depan audiens dengan suara yang keras, artikulasi yang jelas, serta menekankan pada garis besar dari materi yang dipresentasikan saja. Yang kelima adalah keterampilan nonverbal. Gestur tubuh adalah keterampilan nonverbal selanjutnya yang mendapat perhatian. Ketika presentasi dengan posisi duduk atau berdiri, usahakan badan tegap dan tatapan condong ke depan. Nah, penampilan rileks dan pandangan mengarah ke audiens dengan penuh rasa percaya diri akan menambah nilai positif untuk mahasiswa tersebut. Dan yang terakhir adalah penampilan, di mana penampilan ini sangat penting kita pahami bagi mahasiswa yang akan melaksanakan seminar proposal, di mana baju bersih, rapi, dan terlihat nyaman dipakai akan menambah rasa percaya diri kita. Nah, perhatikan juga penampilan wajah secara keseluruhan supaya audiens percaya dengan apa yang kita presentasikan. Menggunakan aksesoris secukupnya saja dan tidak mengganggu penampilan kita. Baiklah, yang ketiga adalah prinsip menyusun slide presentasi, di mana menetapkan atau mengetahui durasi waktu presentasi dengan perhitungan sederhana. Andaikan penyaji menetapkan atau mengetahui bahwa durasi waktu
Untuk presentasi sekitar 15 menit, maka banyak slide yang dapat digunakan untuk presentasi maksimal 15 slide dengan asumsi satu slide akan disajikan selama kurang lebih 1 menit. Yang kedua adalah hasil karya tulis ilmiah yang wajib ditampilkan adalah judul penelitian. Yang ditampilkan adalah satu slide. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian ditampilkan dalam satu slide, dan definisi variabel atau istilah penting sesuai judul penelitian ditampilkan juga dalam satu slide. Kerangka berpikir atau kerangka teoritis satu slide bersamaan dengan kerangka berpikir atau kerangka teoritis lainnya. Selanjutnya, bagian penting dalam hasil penelitian dan pembahasan yang harus disajikan adalah hasil penentuan kualitas instrumen penelitian dalam satu slide. Nah, hasil pelaksanaan penelitian dalam satu slide lengkap dengan rekap data hasil penelitian. Yang terakhir adalah hasil analisis data dalam satu slide. Pembahasan hasil analisis data dalam satu slide, kesimpulan dan saran masing-masing dalam satu slide. Untuk kesimpulan dan saran, karena masing-masing satu slide, maka dibutuhkan 2 slide. Nah, 2 slide terakhir dapat diisi dengan foto-foto atau video pelaksanaan penelitian. Dengan demikian, pada penyajian hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dan saran total telah digunakan sebanyak 8 slide. Dan materi terakhir adalah tentang prinsip membuat tampilan slide, di mana tampilan slide presentasi harus menarik perhatian dan minat responden. Selanjutnya, peneliti terlebih dahulu harus menguasai berbagai macam fitur yang ditawarkan oleh software atau aplikasi yang digunakan untuk menyusun slide presentasi. Pada prinsipnya, terdapat beberapa hal yang dapat ditambahkan ke dalam slide presentasi agar tampilan slide presentasi menjadi lebih menarik, yaitu memilih tema tertentu, menggunakan ikon untuk mengganti bulat atau titik, memanfaatkan timeline, menggunakan bagan atau diagram, menggunakan foto atau video, dan menambahkan animasi. Baiklah, itulah materi seminar yang dapat saya sampaikan tentang teknik presentasi, proposal, dan karya ilmiah. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon dimaklumi. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.